Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Hurairah Raharjo dengan NPM 10050023226. Saya berasal dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Islam Bandung, kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Saya mendapatkan kelompok besar dengan tema makanan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, lalu Putri Fagira Ramadan, Andini Marisa, Gita Ramadhani, dan Siti Mulyani. Pada pengerjaan karya tulis ilmiah ini, saya dibimbing oleh Ibu Ririn Sri Kuntarini, DRA MUM. Baik, langsung kita mulai saja presentasinya. Di sini saya akan memulai presentasi karya tulis ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Sarapan terhadap Efektivitas Belajar Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Bandung. Yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan 4 buah komponen. Yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Latar belakang masalah penelitian. Sarapan merupakan kegiatan yang dilakukan pada pagi hari untuk mendukung aktivitas. Mahasiswa adalah sebuah fase transisi remaja menuju dewasa. Dalam fase ini, seorang mahasiswa membutuhkan banyak sekali energi untuk beraktivitas. Hal tersebut dapat didapatkan dari sarapan. Namun, sayangnya dalam pemenuhan asupan gizi ini belum banyak diterapkan oleh para mahasiswa. Padahal, sarapan memberikan nutrisi dan membantu kinerja otak dalam belajar. Otak manusia dapat bekerja dengan baik setelah mendapatkan asupan energi dan nutrisi yang cukup. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jabarkan, ada penrumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama adalah seberapa sering mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung melakukan kegiatan sarapan. Yang kedua adalah seberapa efektifkah belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung. Yang terakhir dan yang ketiga adalah seberapa banyak sarapan mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung. Adapun tujuan penelitian yang saya ambil, yang pertama adalah mengetahui frekuensi mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung dalam melakukan kegiatan sarapan. Yang kedua, mengetahui efektivitas belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mengetahui apakah sarapan banyak mempengaruhi efektivitas belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti selanjutnya. Saya harap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat dalam memberikan informasi dan membantu penulisan karya tulis ilmiah lainnya. Yang kedua adalah bagi Universitas Islam Bandung. Saya harap penulisan karya tulis ilmiah ini dapat meningkatkan reputasi akademis institusi sehingga menciptakan citra Universitas Islam Bandung sebagai institusi yang mengembangkan intelektual mahasiswa. Yang ketiga adalah bagi mahasiswa. Saya harap hasil dari penulisan karya tulis ilmiah ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan memberikan manfaat yang berguna. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab 2 landasan teori. Pada bab 2 landasan teori ini, saya memuat 6 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah definisi pengaruh, yang kedua definisi sarapan, yang ketiga definisi efektivitas, yang keempat definisi belajar, yang kelima definisi mahasiswa, dan yang keenam sekaligus yang terakhir adalah definisi kajian Islam. Yang pertama di sini ada definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengaruh dapat didefinisikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan. Menurut Surahmat, pengaruh adalah kekuatan yang timbul dari suatu benda atau orang dan juga gejala yang dapat memberikan perubahan dan dapat membentuk sebuah kepercayaan atau perubahan. Jika dilihat dari definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas, maka pengaruh dapat diartikan sebagai sebuah daya atau kekuatan yang ada atau timbul dari suatu hal, baik itu watak,
orang, benda, kepercayaan, dan perbuatan yang memiliki akibat, dampak, atau hasil yang ada. Yang kedua ada definisi sarapan. Menurut Anggora dan kawan-kawan dalam Anwar dan kawan-kawan pada tahun 2022, sarapan diartikan sebagai salah satu kegiatan yang penting dilakukan sebelum memulai aktivitas harian. Dalam melakukan kegiatan sarapan, biasanya seseorang makan dan minum pada rentang waktu dari mulai bangun tidur hingga pukul 9 pagi. Menurut Seragi dalam Mustaqim dan kawan-kawan pada tahun 2022, sarapan penting dan memberikan manfaat bagi tubuh, yaitu berperan untuk membantu mempertahankan kadar glukosa dalam darah. Karena jarak antara makan malam dengan makan pagi terbilang sangat panjang, dengan kurun waktu yaitu kurang lebih sekitar 10 jam, dapat menyebabkan kadar glukosa dalam darah yang menjadi sumber energi menurun pada pagi hari. Oleh sebab itu, tidak melaksanakan kegiatan sarapan dapat menyebabkan tubuh kekurangan glukosa dan menghambat semua aktivitas tubuh. Yang ketiga ada definisi efektivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektivitas adalah keadaan berpengaruh, hal berkesan, keberhasilan tentang usaha atau tindakan. Menurut Supriyono dalam Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2020, efektivitas memiliki arti hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang semestinya dicapai. Semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif. Berdasarkan definisi efektivitas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan kerja yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara apa yang telah direncanakan dengan hasil nyata yang berhasil diwujudkan. Usaha atau hasil pekerjaan dan respon yang dilakukan mesti tepat. Jika tidak, dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau disebut juga dengan tidak efektif. Selanjutnya ada definisi belajar. Belajar diartikan sebagai sebuah proses kegiatan yang dilakukan secara aktif dan sadar oleh peserta didik dengan tujuan mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman agar terjadinya perubahan perilaku permanen dalam menempuh jenjang pendidikan. Belajar juga diartikan sebagai sebuah perubahan, yaitu usaha untuk mengubah tingkah laku. Belajar akan membuat suatu perubahan pada seseorang atau individu yang belajar. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bentuk lain seperti keterampilan, kecakapan, pengertian, sikap, harga diri, watak, minat, dan penyesuaian diri. Sehingga belajar dapat dikatakan juga sebagai sebuah rangkaian kegiatan psikofisik atau jiwa raga untuk dapat mengarahkan ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya yang menyangkut pada unsur cipta, ranah kognitif, rasa, dan karsa, afektif juga psikomotorik. Selanjutnya adalah definisi mahasiswa. Menurut Luhati dan Gibran, dalam Maslina dan kawan-kawan pada tahun 2021, mahasiswa adalah seseorang yang memasuki fase dewasa dengan rentan umur 18 hingga 25 tahun. Dalam fase ini, mahasiswa memiliki tahapan dalam perkembangan. Hal tersebut menyangkut pada hal bertanggung jawab atas kehidupannya, memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda, dan tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk berkomunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mahasiswa diartikan sebagai seorang yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa memiliki tempat tersendiri dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, dirumuskan peran fungsi dan posisi mahasiswa dalam menentukan arah perjuangan dan kontribusi mahasiswa tersebut. Ada 4 peran penting yang merupakan harapan masyarakat kepada mahasiswa, yaitu peran sebagai agent of change, social control, moral force, dan iron stock. Terakhir dan selanjutnya adalah definisi kajian Islam. Islam merupakan sebuah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan sebuah kepercayaan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan juga dipuja oleh umat manusia dan dianggap sebagai Tuhan semesta alam.
Islam menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera baik lahir maupun batin. Agama Islam memiliki dua sumber ajaran bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Menurut Losihan dan kawan-kawan dalam Salih dan Amali pada tahun 2019, kajian Islam merupakan sebuah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan seseorang untuk memahami dan mengetahui, juga membahas secara lebih detail dan terperinci serta mendalami akan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Hal tersebut dapat berupa ajaran, sejarah, ataupun praktik-praktik dari pelaksanaannya secara langsung dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bab 3 analisis dan pembahasan. Pada bab 3 analisis dan pembahasan ini, saya memuat 3 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah fenomena, yang kedua identitas responden, dan yang ketiga adalah diagram dan analisis hasil penelitian. Selanjutnya di sini ada fenomena sarapan. Untuk menunjang kegiatan harian yang padat, setiap individu memerlukan asupan energi harian yang cukup untuk melakukan segala macam aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Menurut detikfood.com, sangat disayangkan bahwa di Indonesia sendiri budaya sarapan terbilang cukup rendah dibandingkan negara lainnya. Alasan mereka melewatkan sarapan sangat beragam. Masyarakat Indonesia juga memiliki kebiasaan sarapan dengan menu tidak sehat. Padahal dalam pelaksanaannya pemilihan menu sarapan sangat perlu diperhatikan. Bukan hanya sekedar memakan sesuatu yang dirasa cukup mengenyangkan, pemilihan menu sarapan juga perlu memenuhi asupan standar gizi seimbang. Dr. Miza Hapsari Sakti, Titis Panggali, seorang ahli gizi Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa sarapan belum menjadi kebiasaan di Indonesia. Hampir separuhnya belum menjadikan sarapan sebagai sebuah kebiasaan dengan berbagai alasan, dan gagal dalam memenuhi kebutuhan kalori saat sarapan. Sementara itu, jika kebutuhan kalori saat sarapan tidak terpenuhi, akan memberikan dampak pada fungsi otak. Oleh karena itu, Dr. Mirza menekankan edukasi tentang pentingnya sarapan. Yang selanjutnya adalah fenomena efektivitas belajar. Tujuan setiap mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar adalah mencapai sebuah hasil yang efektif. Dunia sempat dihebohkan dengan COVID-19 yang berdampak pada aktivitas belajar. Mahasiswa melaksanakan belajar secara daring melalui media Zoom. CNN Indonesia merilis bahwa diterapkannya kebijakan tersebut oleh Anies Baswedan adalah agar tidak menimbulkan resiko yang besar. Selanjutnya adalah identitas responden. Dari jumlah 100 responden yang berhasil terkumpul, mayoritas responden yang telah mengisi kuesioner adalah responden dengan identitas angkatan 2023 sebanyak 77%. Yang dilanjutkan dengan angkatan 2021 dengan total responden 10%, angkatan 2022 dengan total responden 9%, dan responden dengan identitas angkatan 2020 sebanyak 4%. Selanjutnya adalah identitas responden berdasarkan gender. Berdasarkan data yang telah diperoleh, responden dengan gender perempuan lebih banyak mengisi kuesioner dengan total 81% dan laki-laki dengan total 19%. Selanjutnya, kita masuk pada diagram dan analisis hasil penelitian. Pada kuesioner pertama, dengan pernyataan, saya sering melakukan sarapan setiap pagi. Berdasarkan diagram 3.2.3 dengan total mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung, mayoritas melakukan kegiatan sarapan dengan baik pada setiap pagi sebelum memulai aktivitas mereka. Namun, beberapa persennya tidak melakukan kegiatan sarapan pada setiap pagi. Selanjutnya adalah diagram dan hasil analisis penelitian jawaban kuesioner nomor 2 terkait pentingnya sarapan bagi pribadi mahasiswa. Pada diagram 3.2.4, kebanyakan dari mahasiswa sudah sadar akan pentingnya sarapan dengan data yang diperoleh sebanyak 40% memilih sangat setuju dan 56% memilih setuju. Hanya 4% dari total mahasiswa tersebut yang memilih bahwa sarapan belum begitu penting bagi mereka. Padahal dengan menyadari seberapa pentingnya sarapan dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui nutrisi yang diperlukan tubuh pada pagi hari,
sehingga tubuh dapat menjalankan fungsinya lebih optimal. Selanjutnya adalah diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 3 dengan pernyataan sarapan sudah menjadi bagian penting dari kebiasaan saya. Berdasarkan diagram 3.2.5 menunjukkan bahwa sebagian besar dari mahasiswa telah menjadikan sarapan sebagai sebuah kebiasaan. Namun, sebagian kecilnya merasa belum menjadikan sarapan sebagai sebuah kebiasaan atau habit yang dilakukan sehari-hari sebelum memulai aktivitas. Diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 4. Dengan pernyataan, saya merasa kurang konsisten melaksanakan sarapan. Berdasarkan diagram 3.2.6 menunjukkan hasil bahwa para mahasiswa memang merasa kurang konsisten atau disiplin dalam melaksanakan kegiatan sarapan. Tetapi sebagian kecil dari mahasiswa yang merasa kurang konsisten merasa bahwa telah menjalankan kegiatan sarapan setiap pagi. Para mahasiswa menyadari akan pentingnya sarapan di setiap paginya. Selanjutnya adalah diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 5. Dengan pernyataan, saya sering melewatkan sarapan karena merasa kurang waktu. Berdasarkan diagram 3.2.7 dapat disimpulkan bahwa mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung lebih banyak yang merasa melewatkan sarapan akibat kekurangan waktu. Namun, sebagian kecilnya merasa bahwa kurangnya waktu bukanlah alasan mereka melewatkan sarapan. Artinya, masih banyak alasan lain mengapa mahasiswa melewatkan kegiatan sarapan. Selanjutnya, diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 6. Dengan pernyataan, saya merasa kurang mendalami materi belajar. Berdasarkan diagram 3.2.8 menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang merasa kurang mendalami materi. Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam mendalami materi dapat dipengaruhi beberapa faktor. Tetapi menurut Purwanto dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan, bisa saja itu adalah merupakan sebuah proses dalam belajar. Selanjutnya adalah diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 7. Dengan pernyataan, saya merasa kurang fokus saat belajar. Berdasarkan diagram 3.2.9 menunjukkan hasil bahwa hampir seluruh mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung merasa bahwa kurang fokus dalam belajar. Inilah mengapa sarapan menjadi alasan penting untuk dilakukan. Menurut Mustaqim dan kawan-kawan, sarapan merangsang mikronutrien dan glukosa di dalam otak untuk menghasilkan energi sehingga dapat membantu otak untuk memusatkan pikiran. Selanjutnya, diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 8. Dengan pernyataan, saya merasa kurang efektif dalam belajar. Berdasarkan diagram 3.2.10 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung merasa kurang efektif dalam belajar. Tidak tercapainya efektivitas dalam belajar para mahasiswa jika dianalisis berdasarkan pengertian Gibson adalah karena mahasiswa tidak dapat berproses dengan baik sehingga menyebabkan tidak tercapainya efektivitas dalam belajar itu sendiri. Selanjutnya, diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 9. Dengan pernyataan, saya merasa sudah mencapai tujuan belajar saya. Berdasarkan diagram 3.2.11 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa merasa belum mencapai tujuan belajar mereka dengan baik. Meskipun sebagian kecilnya merasa sudah. Capaian ini hanya dapat diukur oleh masing-masing pribadi mahasiswa, karena hanya mereka yang mengetahui apa yang ingin mereka capai dan berhasil atau tidaknya tujuan itu tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 10. Dengan pernyataan, saya merasa sarapan dapat membantu saya dalam berpikir. Berdasarkan diagram 3.2.12, hampir seluruh mahasiswa merasa bahwa sarapan membantu mereka dalam berpikir. Hal ini dapat diartikan bahwa para mahasiswa sudah merasakan manfaat dari sarapan. Selaras dengan penelitian Hidayat dan Nurhayati bahwa sarapan pagi memberikan manfaat bagi semua orang terutama dalam berpikir.
Selanjutnya, saya akan membahas diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 11. Dengan pernyataan, saya merasa sarapan membantu dalam kegiatan belajar. Berdasarkan diagram 3.2.13, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh mahasiswa merasa bahwa sarapan membantu mereka dalam memulai kegiatan belajar. Upaya mahasiswa dalam menerima materi harus diseimbangkan dengan kondisi tubuh dan kinerja otak yang optimal. Sarapan dapat membantu mahasiswa dalam mengoptimalkan kondisi tubuh dan kinerja otak. Selanjutnya, di sini saya akan membahas diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 12. Dengan pernyataan, saya merasa bahwa sarapan berkontribusi besar dalam mencapai efektivitas belajar. Berdasarkan diagram 3.2.14 menunjukkan bahwa para mahasiswa merasa bahwa sarapan memberikan efek yang cukup signifikan dalam mencapai efektivitas belajar. Setelah melaksanakan kegiatan sarapan, mahasiswa dapat merasakan efek yang membuat kegiatan belajar mereka menjadi lebih optimal dan menyebabkan tercapainya sebuah efektivitas dalam belajar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner terbuka nomor 13 tentang apakah Anda merasakan manfaat dari sarapan sebelum memulai aktivitas belajar Anda. Berdasarkan diagram 3.2.15 memuat bahwa 95% mahasiswa merasa setuju bahwa mereka mendapatkan manfaat dari melakukan kegiatan sarapan sebelum memulai aktivitas. Menurut beberapa responden, sarapan dapat memberikan manfaat berupa menjadi lebih fokus, konsentrasi, daya ingat lebih tajam, dan menghindari mahasiswa dari gangguan rasa lapar. Di samping itu, terdapat 1% mahasiswa yang menjawab netral dan 1 yang menjawab bahwa sarapan dapat membuatnya mengantuk, yang berlawanan dengan salah satu dari mahasiswa yang merasakan manfaat dari sarapan, bahwa karena sarapan, mahasiswa tersebut merasa tidak mengantuk saat memulai aktivitas belajar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas diagram dan analisis hasil penelitian kuesioner nomor 13 jawaban terbuka. Dengan pertanyaan, menurut Anda mengapa sarapan penting untuk mahasiswa? Berdasarkan diagram 3.2.16 disimpulkan bahwa peran sarapan penting bagi para mahasiswa. Dari sarapan, mereka merasakan manfaat yang berguna, karena mahasiswa membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk dapat memahami materi dan memahami pelajaran dengan baik. Namun, sedikitnya mahasiswa merasa sarapan kurang penting bagi sebagian mahasiswa yang memiliki jadwal yang padat. Selanjutnya, saya akan membahas diagram analisis hasil penelitian yang terakhir, yaitu kuesioner nomor 15 jawaban terbuka. Dengan apakah menurut Anda sarapan berhubungan dalam pengoptimalan aktivitas belajar? Mengapa? Berdasarkan diagram 3.2.17, didapatkan data bahwa hampir seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung merasa bahwa sarapan memiliki korelasi dengan aktivitas belajar. Ketika energi diisi dengan baik sebelum belajar, mahasiswa dapat memahami seluruh materi dengan lebih mudah, sehingga dapat menyebabkan tercapainya efektivitas dalam belajar. Selanjutnya adalah kajian Islam. Sarapan dalam Islam dimuat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya." Dalam ayat ini ditegaskan bahwa sebagai umat muslim, hendaklah makan dari makanan yang lezat dan halal yang telah Allah anugerahkan dan Allah rizkikan kepada umatnya. Janganlah menjadi umatnya yang lalai berbuat seperti kafir yang menghalalkan makanan yang diharamkan. Dan bersyukurlah atas nikmat yang diberikan kepada Allah, tak ada yang pantas disembah selainnya. Seperti tertera dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senang pada hambanya yang bersyukur saat dia makan makanannya yang dia makan dan memuji Allah saat dia minum minumannya yang dia minum. Hadis riwayat Muslim. Selain bersyukur atas makanan dan minuman sebagai bentuk nikmat yang diberikan Allah,
Mengkonsumsi makanan yang baik serta halal menjadi salah satu yang perhatikan sebagai seorang muslim. Sedangkan belajar dalam Islam dimuat pada surat Al-Kahfi ayat 6, yang artinya Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Terkadang menuntut ilmu tidak kenal waktu maupun orang, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat luas. Ada dari sebagian umat yang mengetahuinya, ada pun dari sebagian umat yang tidak mengetahuinya. Islam mendorong umatnya untuk bersifat terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, asal itu adalah hal yang menuntun kepada kebaikan dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Selanjutnya, belajar juga dimuat dalam hadis riwayat At-Tabrani yang artinya, sungguh kalian sekarang benar-benar berada di dalam sebuah zaman yang banyak orang-orang fakihnya, sedikit para penceramahnya, banyak para pemberi, dan sedikit para peminta-minta. Amal di masa ini lebih baik daripada ilmu. Akan datang suatu zaman di mana sedikit orang-orang fakihnya, banyak orang penceramahnya, sedikit pemberi, dan banyak peminta-minta. Ilmu di masa itu lebih baik daripada amal. Banyak manusia yang lalai akan kewajibannya untuk menuntut ilmu. Banyak yang terbuai akan keindahan dunia dan melupakan akhiratnya. Padahal menuntut ilmu dapat menjadi jembatan dalam mendapatkan surganya. Menuntut ilmu bukanlah hal yang sulit, tetapi masih banyak umat yang abai akan hal tersebut. Maka dari itu, perbanyaklah amal dan perdalamlah keilmuan, karena sesungguhnya itu bukanlah hal yang merugikan, melainkan bermanfaat dan membawa ke dalam kebaikan. Selanjutnya ada bab 4, kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan dimuat dua komponen, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pada bab analisis dan pembahasan, dan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hasil penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 100 orang responden menunjukkan bahwa sarapan pada kebiasaan serta pemahaman mahasiswa terhadap sarapan sudah cukup baik. Namun, kurangnya disiplin pada pribadi mahasiswa dan kurangnya waktu menghambat kegiatan sarapan mereka. Kedua, hasil penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 100 orang responden menunjukkan bahwa mahasiswa merasa kurang efektif dalam belajar. Hal tersebut terjadi karena kurang memusatkan perhatian pada saat belajar yang menyebabkan kurangnya pemahaman dan pendalaman materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, hasil penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 100 orang responden dengan kriteria sebagai mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung menunjukkan kesimpulan adanya korelasi antara variabel X dan Y, yaitu pengaruh sarapan terhadap efektivitas belajar mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung, yang mana variabel X dapat berpengaruh secara positif kepada variabel Y. Saran. Berdasarkan hasil penelitian pada bab analisis dan pembahasan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung sebaiknya membiasakan melakukan kegiatan sarapan setiap hari sebelum memulai aktivitas belajar. Hendak pula, mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mempersiapkan dirinya lebih baik lagi sebelum memulai aktivitas seperti membuat jadwal belajar, mempersiapkan materi, istirahat yang cukup, dan yang terpenting adalah memberi tubuh asupan yang cukup agar otak mampu bekerja secara optimal. Yang terakhir, mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung juga diharapkan lebih menyadari pentingnya sarapan bagi tubuh karena sarapan dapat memberi asupan energi harian dan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja kognitif terutama pada saat belajar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.